Nah, ini ada soal. Di sini ada data quantity, kemudian demand price, kemudian cost. Ini kurang lebih ya. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan fungsi permintaan, fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan profit. Nah, kemudian soal nomor 2, besarnya fixed cost. Yang nomor 3, buatkan grafik fungsi pendapatan, fungsi biaya, dan fungsi profit dalam satu diagram kartesius. Selanjutnya, yang keempat yaitu menentukan break even point. Nah, sekarang kita akan menggunakan Excel dan juga menggunakan QGIS untuk visualisasinya. Baik, yang pertama yaitu untuk fungsi permintaan dan fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan fungsi profit. Yang pertama saya akan mengerjakan untuk yang fungsi sebentar. Nah, yang pertama fungsi permintaan. Berarti quantity sama demand price saya blok, kemudian home. Nah, ini saya sketch. Saya akan melihat grafiknya. Di sini karena saya baru mengajarkan fungsi linear, jadi saya dekati dengan grafik fungsi linear. Nah, sebagai berikut. Jadi ini fungsi permintaan. Jadi PD sama dengan minus 0,7796 Q ditambah 17,478. Nah, jadi ini fungsi harga permintaan dari permintaan terhadap quantity ya. Jadi yang mempengaruhi adalah quantity Q. Nah, ini kan kalau mau disesuaikan tinggal diganti. Quantity-nya Q. Nah, oke. Saya taruh di samping. Selanjutnya fungsi biaya, quantity dan cost saya blok. Selanjutnya insert sketcher ini. Nah, di sini akan muncul biaya operasional. Ini lebih ke biaya operasional dan mungkin ada juga fixed cost-nya. Nah, sebagai berikut. Jadi ini cost, kemudian ini key. Nah, 5,0251 key ini adalah 5,021251 ini adalah biaya operasional untuk produksi key dalam jumlah yang tertentu, semakin besar. Jadi pendekatannya segini untuk satu unitnya. Nah, kemudian untuk yang 20,162 ini biaya fixed cost-nya gitu. Nah, berarti cost-nya itu sama dengan 5,0251 Q ditambah 20,162. Ini titik ini koma ya. Jangan sampai balikan. Kemudian untuk yang fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan berarti revenue, itu rumusnya apa? Cost quantity dikali quantity dikali demand price atau harga yang disepakati oleh pembeli. Berarti di sini bisa saya simpulkan pendapatannya tinggal PD kali Q aja, 0,7796 Q pangkat 2 ya kan, tambah 17,478 Q. Nah, ini revenue. Kemudian fungsi profit itu berarti revenue kurangi cost. Nah, nanti akan kalian dapatkan rumusnya itu minus 0,7796 Q kemudian ditambah 12,047
7, 5, 5, 7. Q. Oh, ini 12 Q-nya pangkat 2 ya. Pangkat 2. Nah, kemudian dikurangi 20,162. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi nomor 1 sudah terjawab. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Besarnya fixed cost. Fixed cost berarti yang mana? Fixed cost itu yang 20,162 ini. Jadi fixed cost itu dilihat dari persamaan cost. Jadi sebesar 20,162. Kalau misalkan ini dalam dolar berarti tinggal dolar. Kalau dalam rupiah tinggal ganti rupiah. Tapi ini soal aslinya itu dalam dolar. Kemudian buatlah grafik fungsi pendapatan, fungsi biaya, dan fungsi profit dalam satu diagram Cartesio. Seperti saya pakai GeoGebra. Nah, di sini saya sedikit mengesampingkan perhitungan manual ya. Saya menggunakan teknologi dan ada kalanya nanti saya terangkan menggunakan manual. Nah, kemudian untuk yang PT di sini coba ya PDX pakainya atau Q, apakah bisa? Nggak bisa, harus X ya. Jadi PDX, tulisnya PDX saja, minus 0,7796 X ditambah 17,478. Apakah muncul grafiknya? Kita coba cek. Tapi berarti X-nya diganti, Q-nya diganti X, karena ini aplikasi matematika, jadi kita harus menyesuaikannya. Nah, ini PDX. Kalau misalkan ini saya ubah warna nanti aja. Kemudian untuk cos X berarti sama dengan apa? 5,0251 X ditambah 20,162. Nah, cosnya seperti ini. Bisa dilihat. Yang ditanya grafik apa? Pendapatan biaya profit. Oh, pendapatan biaya profit. Berarti yang fungsi ini kayak tanya apa namanya? Permintaan. Itu kayak tanya. Biaya udah, pendapatan sekarang. Revenue X sama dengan minus 0,7796 X pangkat 2 ditambah 17,478 X. Nah, seperti ini. Sekarang coba saya perkecil. Bentar. Oke. Nah, nanti akan ketemu grafiknya sebagai berikut. Oke. Ini agak kelihatan bagus. Di sini berarti ada titik potongnya ini. Kalau misalkan revenue saya kasih warna biru, ya, warna biru. Kemudian yang cost itu warna merah. Nanti berarti profitnya kira-kira akan lebih turun. Nah, kemudian untuk yang profit, kita buat profit X sama dengan minus 0,7796 X pangkat 2 ditambah 12,457 X dikurangi 20,162. Nah, seperti ini. Saya enter. Nah, ini adalah profitnya. Profitnya saya kasih warna hijau. Profit warna hijau. Oke. Kemudian keseluruhannya saya tebalin. Dia. Garisnya saya buat tebal. Nah, cancel. Nah, kemudian sekarang kelihatan. Di sini kelihatan apa namanya? Yang hijau itu adalah apa yang kita amati. Berupa apa? Profit penerimaan kita. Asalkan di atas sumbu E
berarti dia mengalami keuntungan, ya. Jadi harapannya di atas sumbu X itu ini. Nah, ini. Bisnis kita berada di sini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa? Tentukan kondisi break even point. Untuk nyari break even point, Break even point atau titik impas itu kondisinya adalah saat apa? Saat revenue sama dengan profit. Nah, berarti sini kalian bisa membuat persamaannya kayak gini. Kalau saya buat ya, insert, kemudian simbol question. Nah, di sini berarti persamaannya revenue minus 0,7796 Q pangkat 2. Nah, ini Q pangkat 2 ditambah 17 kali 478 Q. Oh, revenue, mohon maaf, bukan revenue sama dengan profit. Revenue sama dengan cost, atau profit sama dengan 0. Itu berarti titik impas. Revenue sama dengan cost. 5.0251 Q plus 20.162. Nah, ini kondisi revenue sama dengan apa? Sama dengan cost. Oke. Atau apa? Atau profit sama dengan 0. Kalian mau pakai kondisi yang seperti apa itu terserah kalian. Nah, kalau saya menggunakan kondisi revenue sama dengan cost. Hasilnya sama aja. Ya. Hasilnya sama aja. Nah, dari sini kalian selesaikan. Kalau menggunakan aplikasi berarti titiknya ini. Kalian cukup cari titik, yang mana titiknya itu apa? Intersect. Intersect berarti perpotongan antara revenue dan cost. Nah, ini. Berarti ini berarti di titik impas. Titik impasnya di mana? Titik impas di, kalau A itu di 1,83 untuk kuantitinya. Jadi kalau saya buat X sama dengan 1,83, itu berarti dia mendapatkan keuntungan 0. Ya kan, keuntungannya 0. Ini keuntungan 0. Kalau B itu di 14,15. 14,15. Kalau saya buat X sama dengan 14,15, berarti ya, keuntungan grafik hijau ini juga 0. Nah, grafik hijau ini 0. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus, kalau misalkan ini bisnis, kita harus memproduksi itu lebih dari 1,83. Ya, berarti lebih dari 2. Atau kurang dari 14,15. Berarti kurang dari 15. Berarti produksi kita itu harus di antara 2 dan 14. Ya. Optimalnya di mana? Optimalnya bisa di sekitar 7 atau 8. Itu keuntungan profit optimal. Nah, itu perlu jadi pertimbangan juga. Jadi belum tentu yang ini puncaknya ini ya. Ini revenue puncak, ternyata profitnya puncak. Belum tentu. Belum tentu. Jadi harapannya yang paling kita lihat itu adalah profit. Bukan penerimaan maksimum, bukan. Karena bisa saja penerimaan maksimum itu biayanya yang tinggi. Nah, kalau udah, tinggal kalian gambar itu ya, kalian gambar di sini berarti udah selesai. Nah, itu terkait soal fungsi permintaan, biaya, pendapatan, dan profit. Semoga bermanfaat.